Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evario Javier. Sebagai moderator pada kelompok kali ini, saya akan membahas mengenai tentang kasus studi Tipikor PT Timah Harvey Mois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Mezaduti dengan NPM B1A024013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum dagang dan BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron dengan NPM B1A024012. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran dan hubungannya dengan hukum dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Syahda dengan NPM B1A024028. Kali ini saya akan menjelaskan di bagian vonis hakim dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Firaudita dengan NPM B1A024061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai slide 7. Hukum dagang adalah kumpulan norma yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan perniagaan dengan tujuan untuk mencari dan memperoleh keuntungan. Dasar utama hukum dagang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan badan usaha milik negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga kerugian badan usaha milik negara akibat korupsi dihitung sebagai kerugian keuangan negara. Tujuan dari pendirian BUMN selain mencari keuntungan baik dari aspek komersial atau hukum dagang adalah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi masyarakat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, dan memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil, koperasi, dan masyarakat. Baik, kaitan BUMN dengan kasus Harvey Mois dengan satu hukum PT Timah Tbk merupakan BUMN, anggota holding industri pertambangan. Dengan kasus posisinya, Harvey Mois sebagai pihak swasta berperan sebagai penghubung koordinator antara beberapa perusahaan smelter swasta dengan jajaran direksi PT Timah Tbk. Kaitannya, korupsi terjadi ketika fungsi bisnis timah, pengolahan timah dialihkan kepada pihak yang lain dengan harga sewa yang jauh di atas nilai pasar, serta memfasilitasi pengambilan biji timah ilegal dari wilayah konsesi milik timah sendiri. Apa sih kasus ini dapat terjadi? Pada awalnya, pada tahun 2018, Harvey Mois menginisiasi pertemuan dengan direksi PT Timah untuk melakukan kerjasama mengenai pengolahan timah secara ilegal. Kasus ini terus berlanjut hingga 2022, yang dimana uang hasil tambang ilegal dicuci, kemudian digunakan sebagai kedok sumbangan sosial, penandatanganan kontrak sewa, peralatan permunian dengan 5 perusahaan swasta, aliran dana hasil tambang ilegal disamarkan sebagai dana CCR. Kemudian, kasus ini berlanjut hingga 2023 hingga 2024, yang dimana Kejaksaan Agung melakukan penyidikan besar-besaran terhadap 22 tersangka. Hal ini ditangkap karena bikin negara rugi besar. Kemudian 2025 hingga 2026, yang dimana proses persidangan dari tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung yang menguatkan 22 terdakwa divonis berat. Intinya, semua terdakwa kalah di pengadilan dan harus menjalani hukuman penjara. Masuk dalam pelanggaran, pertama terkait kontrak. Kontrak kerjasama smelter ini batal demi hukum karena mengandung klausa terlarang. Sesuai pasal 1337 BW, artinya sejak awal tujuan perjanjian ini sudah untuk memfasilitasi kegiatan ilegal, jadi tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Kedua, direksi PT Timah terbukti melanggar fiduciary duty. Mereka tidak menjalankan kewajiban dengan etikat baik, justru mengambil keputusan yang merugikan perusahaan. Ketiga, praktik yang dilakukan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Penunjukan pihak swasta dilakukan tanpa transparansi sehingga merusak mekanisme pasar yang seharusnya fair dan kompetitif. Keempat, pengadilan menerapkan piercing di corporate veil, yang berarti tanggung jawab tidak berhenti pada badan hukum perusahaan tetapi langsung kepada individu. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memang digunakan untuk sebagai alat
melakukan kejahatan. Jadi kasus ini menegaskan bahwa dalam hukum dagang, legalitas formal tidak cukup. Jika substansinya melanggar hukum dan dilakukan dengan itikat buruk, maka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah menolak kasasi para terdakwa, maka vonis dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Harvey Moy dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun, denda sebesar 1 miliar rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 420 miliar kepada negara. Sementara itu, pejabat PT Timah yaitu Riza Palevi dan Emil Ermindra masing-masing juga dijatuhi pidana penjara 20 tahun disertai dengan kewajiban pembayaran uang pengganti hingga ratusan miliar rupiah. Selain pidana badan dan denda, pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset-aset mewah milik para terpidana mulai dari kendaraan, properti, hingga simpanan valuta asing sebagai bagian dari upaya aset recovery atau pemulihan kerugian negara. Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan, dapat kita tarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama, kasus ini merupakan bentuk nyata dari kegagalan tata kelola atau good corporate governance pada BUMN, yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor swasta melalui rekayasa hukum dagang berupa kontrak-kontrak fiktif. Yang kedua, secara perspektif hukum dagang, kasus ini membuktikan bahwa sebuah kontrak bisnis yang tapak sah dan legal secara formal pun tetap dapat dipidana apabila terbukti memiliki tujuan yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain dilandasi dengan itikat buruk. Yang ketiga, penerapan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun di samping kerugian finansial sebesar 29 triliun dalam kasus ini menjadi presiden penting. Bahwa definisi kerugian negara kini diperluas, tidak hanya mencakup kerugian keuangan semata, tetapi juga kerusakan ekosistem dalam industri bisnis ekstraktif di Indonesia. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.